Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunikologi, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kesempatan kali ini masih bersama saya Khairul Fajri dan kali ini saya akan berbagi mengenai Research Public Relations. Apa itu Research Public Relations dan apa fungsi riset bagi seorang praktisi Public Relations? Apa beda research dan survei, dan kemudian apa saja jenis-jenis riset yang bisa dilakukan oleh praktisi public relations. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Masukan-masukan dari para sahabat semua tentu saya nantikan untuk kebaikan episode selanjutnya. Sahabat komunikologi tentu masih ingat ya materi-materi saya minggu lalu mengenai government relations, community relations, maupun juga PR dalam NGO. Nah, saya selalu mengatakan bahwa tugas utama seorang PR adalah membangun citra, membangun reputasi dari suatu organisasi. Dalam kaitannya dengan membangun citra, membangun reputasi organisasi tersebut, tentu seorang PR membutuhkan yang namanya research atau survei. Research atau survei sangat diperlukan bagi seorang PR untuk bisa membuat program-program PR yang tepat sasaran sesuai dengan harapan dari stakeholder untuk mencapai suatu goals yang ditetapkan. Seorang PR harus senantiasa memegang data, harus senantiasa memegang kebenaran. Karena itu, dia harus senantiasa melakukan research agar apa yang dia sampaikan, agar apa yang dia kerjakan berbasis pada data, bukan hanya sekedar opini, bukan hanya sekedar isu ataupun hoax semata. Oleh karenanya, itulah fungsi research dari seorang praktisi public relations. Kita ketahui bersama bahwa research adalah suatu metode ilmiah untuk mengumpulkan data-data di lapangan untuk kemudian menjawab suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ada banyak research yang bisa dilakukan oleh praktisi public relations. Tapi sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa seringkali research dan survei itu disamakan. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Apa bedanya? Nah, sahabat komunikologi, beda research dan survei. Research adalah suatu kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan data-data melalui suatu metode untuk menjawab suatu fenomena sosial, sebagaimana tadi saya paparkan. Sementara itu, survei adalah metode dari research itu sendiri. Jadi, survei adalah bagian dari research. Jadi, antara research dan survei jelas berbeda ya. Jangan sekali-sekali menyamakan antara research dan survei, karena itu jelas berbeda. Nah, sahabat komunikologi, kita mengetahui bersama bahwa seorang praktisi public relations harus senantiasa dekat dengan stakeholdernya, harus bisa menjalin komunikasi dua arah. Karena seorang praktisi public relations menjalankan fungsi manajemen. Masih ingat apa itu fungsi manajemen? Fungsi manajemen adalah seorang praktisi public relations menjalankan fungsi manajemen sebagai support dari manajemen untuk melaksanakan fungsi fact-finding, perencanaan, pengorganisasian dan pengkomunikasian, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, di dalam kaitannya dengan proses-proses manajerial tersebut, tentu seorang PR membutuhkan yang namanya research. Dalam kaitannya dengan fact-finding atau data-data di lapangan, bagaimana seorang praktisi public relations bisa menemukan jawaban, bisa menemukan kegundahan dari para stakeholder atas keinginan, atas ekspektasi mereka terhadap organisasi. Maka kemudian seorang praktisi public relations harus bisa menjalin komunikasi dua arah, harus bisa humble untuk mendekati mereka agar supaya mereka mau jujur, mau terbuka terhadap apa saja yang menjadi ekspektasi mereka. Nah, selanjutnya, dalam kaitannya dengan proses perencanaan, tentu dalam membuat suatu program, praktisi public relations membutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dibuat dalam tempo yang tidak sebentar, membutuhkan berbagai support dari manajemen, membutuhkan hal-hal yang detail yang harus dipersiapkan. Dalam kaitannya dengan membuat perencanaan pun, seorang praktisi public relations juga membutuhkan yang namanya research atau survei. Bagaimana kemudian praktisi public relations bisa membuat perencanaan yang sesuai dengan harapan dari stakeholders ataupun juga CEO.
Dalam membuat perencanaan ini, diharapkan seorang praktisi public relations bisa membuat perencanaan yang bisa mengantisipasi berbagai macam kemungkinan. Jika sekarang ini kondisi lingkungan eksternal kita sangat unpredictable, kita tidak bisa membaca apa yang akan terjadi hari-hari mendatang di lingkungan sekitar kita. Maka kemudian dengan adanya research, dengan adanya survei yang dilakukan oleh praktisi public relations, diharapkan bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada sehingga bisa membuat perencanaan yang matang. Praktisi public relations dalam membuat perencanaan harus senantiasa membuat berbagai perencanaan, plan A, plan B, plan C, ataupun plan D. Apabila plan A tidak bisa dilaksanakan, maka masih ada plan B, plan C, dan plan D, seterusnya. Sehingga demikian, proses perencanaan yang dibuat benar-benar dapat terukur dan kemudian tepat sasaran. Nah, itu tadi terkait dengan perencanaan. Bagaimana seorang praktisi public relations bisa membuat perencanaan yang matang, perencanaan yang tepat sasaran. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pengorganisasian dan pengkomunikasian, bagaimana seorang praktisi public relations bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi prioritasnya, apa yang menjadi program-program yang akan dia lakukan kepada seluruh stakeholder, sehingga harapannya seluruh stakeholder bisa memberikan support, bisa memberikan dukungan terkait dengan program-program yang akan dilakukan oleh praktisi public relations. Dalam kaitannya dengan pengkomunikasian maupun pengorganisasian suatu program ini, lagi-lagi seorang praktisi public relations harus melakukan research ataupun survei juga. Bagaimana kemudian seorang praktisi public relations bisa memilih media ataupun channel yang tepat untuk mengkomunikasikan program-program mereka kepada stakeholder. Bagaimana kemudian seorang praktisi public relations bisa mengorganisasikan itu semua? Maka harus melakukan survei dan research untuk mengetahui apa saja yang bisa jadi menjadi suatu kendala ataupun juga hal-hal yang harus diantisipasi untuk kemudian bisa disiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, yang selanjutnya terkait dengan pelaksanaan. Bagaimana seorang praktisi public relations bisa mengeksekusi suatu program, melaksanakan suatu program yang terukur, yang terencana, yang mendapat dukungan dari seluruh stakeholder. Maka, ketika tadi seorang praktisi public relations sudah membuat perencanaan yang matang, ada plan A, plan B, plan C, dan plan D. Ketika kemudian melaksanakan program tersebut, maka praktisi public relations juga harus senantiasa melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut. Dalam kaitannya dengan proses monitoring ini, seorang praktisi public relations juga harus senantiasa melakukan survei bagaimana agar pelaksanaan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bagaimana agar orang-orang atau masyarakat yang diharapkan bisa terlibat dalam program public relations bisa datang, bisa hadir, dan kemudian pelaksanaannya sesuai dengan hal-hal yang sudah ditetapkan atau direncanakan selanjutnya. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan evaluasi, bagaimana seorang praktisi public relations bisa mengevaluasi atas kinerja, atas program-program yang telah dia buat dalam situasi formal maupun situasi non-formal. Dalam kaitannya dengan evaluasi pun, seorang praktisi public relations harus bisa melakukan research atau survei, baik dalam situasi yang formal maupun yang non-formal. Evaluasi dalam situasi yang formal bisa dilakukan dengan meeting ataupun evaluasi yang resmi ketika melaksanakan suatu program, maka kemudian praktisi PR dapat mengundang stakeholder yang terlibat untuk mendiskusikan apa saja hal-hal yang menjadi kendala, apa saja faktor penghambatnya, apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga di kemudian hari program-program yang dibuat bisa lebih bagus. Nah, dalam kaitannya dengan hal tersebut tentu kepiawaian seorang PR untuk melakukan research ataupun survei juga dibutuhkan agar apa yang diharapkan dari stakeholder bisa disampaikan dengan baik. Oleh karenanya, seorang praktisi public relations memang harus bisa senantiasa dekat dengan stakeholder tersebut untuk bisa menggali berbagai pertanyaan yang mungkin saja akan
tanyakan ketika proses evaluasi formal tersebut. Evaluasi juga bisa dilaksanakan secara non-formal. Evaluasi secara non-formal ini bisa dilakukan ketika seorang praktisi public relations ngobrol bersama, melakukan makan siang bersama, ataupun aktivitas kegiatan lainnya di luar kantor. Dalam konteks ini, terkadang justru lebih efektif dibandingkan evaluasi formal, karena di dalam situasi yang non-formal, biasanya tidak ada kekakuan-kekakuan yang ada di dalam diri setiap orang, sehingga dia lebih lost, sehingga dia lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya, apa saja sebenarnya metode-metode yang bisa dilakukan seorang praktisi public relations dalam kaitannya dengan melaksanakan research atau survei ini? Banyak metode yang bisa dilakukan oleh praktisi public relations untuk melakukan suatu survei atau research, tergantung bagaimana permasalahan yang ada, bagaimana tujuan yang hendak dicapai. Dalam kaitannya dengan research public relations ini, tentu sama saja dengan seorang researcher atau peneliti, di mana kita bisa menggunakan metode kualitatif ataupun juga kuantitatif. Metode kualitatif berkaitan dengan naratif, argumentasi, dan kemudian berkaitan dengan deskripsi. Sementara itu, metode kuantitatif berkaitan dengan angka, berkaitan dengan statistik. Apabila permasalahan yang terjadi di suatu organisasi atau industri bisa diselesaikan dalam kaitannya dengan metode kualitatif, maka kemudian seorang praktisi public relations harus bisa menggali fenomena-fenomena sosial tersebut yang terjadi dengan metode kualitatif untuk memaparkan apa saja hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa bisa terjadi, bagaimana program pemecahannya, dan kemudian solusi yang bisa diambil. Sementara itu, apabila suatu fenomena hanya bisa dikaji dengan metode kuantitatif karena hanya bersifat statistik ataupun angka, maka tak ada kata lain selain praktisi public relations memilih metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini berkaitan dengan angka dan statistik. Misalnya saja, ketika seorang praktisi public relations akan menganalisis pemberitaan media, bagaimana kemudian sikap audiens, berapa audiens yang membaca, yang kemudian accept terhadap pemberitaan tersebut, yang kemudian memberikan opini positif, ataupun sebaliknya, yang memberikan opini negatif ataupun opini yang netral. Oleh karenanya, ketika kita ingin mengetahui angka pasti dari jumlah audiens tersebut, maka kemudian kita bisa memilih metode kuantitatif untuk melakukan research dari kegiatan praktisi public relations yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, sahabat komunikologi, apa sih sebenarnya manfaat research bagi praktisi public relations? Banyak hal terkait dengan apa saja yang bisa didapatkan dari praktisi public relations ketika melakukan suatu research ataupun survei. Hal yang bisa dilakukan oleh praktisi public relations diantaranya adalah, misalnya saja untuk memetakan suatu permasalahan dalam kaitannya dengan krisis. Dalam kaitannya dengan krisis atau situasi yang tidak terduga sebelumnya, kondisi di mana perusahaan mengalami krisis yang kemudian datangnya tiba-tiba, tidak diantisipasi sebelumnya, kemudian menyangkut citra, menyangkut reputasi dari organisasi. Misalnya saja ketika ada kecelakaan pesawat, ada kecelakaan kereta api, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya, maka PR di dalam industri tersebut atau di dalam industri penerbangan, industri transportasi tersebut harus kemudian bisa memetakan masalah apa yang kemudian menyebabkan hal itu. Siapa saja yang harus segera dihubungi untuk kemudian bersama-sama ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka manfaat research yang pertama adalah untuk memetakan suatu permasalahan. Yang selanjutnya, manfaat research yang bisa dilakukan oleh praktisi public relations adalah untuk memilih ataupun menetapkan strategi terhadap program-program yang akan dilakukan. Dalam kaitannya dengan memilih strategi public relations, tentu seorang PR tidak bisa memilih strategi begitu saja. Strategi yang dipilih seorang public relations harus betul-betul strategi yang terencana, yang terukur, yang bisa kemudian mendatangkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Maka di dalam kaitannya dengan memilih strategi yang
tepat guna tersebut dibutuhkan adanya research ataupun survei yang kemudian strateginya dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemudian mencapai hasil yang diharapkan, apakah itu hasil yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, ataupun justru jangka panjang. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah tadi yang pertama adalah memetakan suatu permasalahan, yang kedua adalah memilih strategi, dan yang ketiga adalah menyelesaikan suatu permasalahan dalam konteks manajemen krisis. Seperti halnya dengan pemetaan masalah tadi, dalam konteks krisis ini, seorang praktisi public relations memang harus bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut bersama dengan CEO ataupun manajemen. Oleh karenanya, research ataupun survei dibutuhkan untuk bisa segera menjawab permasalahan yang terjadi. Karena seorang PR adalah garda depan ketika menjawab suatu permasalahan, ketika kemudian mengklarifikasi isu yang sedang berkembang di masyarakat melalui press conference, maka pastilah banyak media yang kemudian akan bertanya apa saja yang menyebabkan kejadian itu terjadi, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan. Maka kemudian ketika menjawab pertanyaan tersebut, seorang praktisi public relations harus ditunjang data-data yang valid, data-data yang akurat, yang kemudian mampu menjawab pertanyaan itu dengan tepat. Oleh karenanya, dibutuhkan kepiawaian seorang PR dengan sigap, dengan cepat dan tepat untuk melakukan suatu research untuk dapat memecahkan permasalahan dalam konteks manajemen krisis. Yang keempat adalah research ataupun survei sebagai sarana untuk mengevaluasi suatu program. Dalam kaitannya dengan evaluasi, kegiatan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program PR yang sudah dilakukan, maka seorang praktisi PR memang harus melakukan research. Jarang memang bagaimana kemudian strategi suatu PR itu dievaluasi oleh suatu organisasi. Maka ini yang menjadi PR bagi praktisi public relations. Ini adalah tantangan bagaimana kemudian bisa mengukur program-program PR yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kelima, manfaat dari research yang dilakukan oleh seorang public relations adalah berkaitan dengan bagaimana membuat suatu inovasi untuk memenangkan kompetisi. Bagaimana kemudian suatu praktisi public relations bisa berperan dalam membuat inovasi-inovasi yang berguna bagi pengembangan organisasi, maka dibutuhkan research, dibutuhkan survei agar supaya produk, agar supaya jasa, agar supaya program yang dibuat oleh praktisi public relations berbeda dengan program-program yang dibuat oleh organisasi ataupun industri lain, sehingga produk yang dibuat oleh PR tersebut dapat diminati dan memenangkan kompetisi yang ada di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat ini. Nah, sahabat komunikologi, itulah kira-kira manfaat dari research yang dilakukan oleh praktisi public relations. Jadi, ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh praktisi public relations dalam melakukan suatu research atau survei. Jelas, dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas dan fungsi seorang PR membutuhkan research, karena PR adalah representasi dari organisasi. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh PR adalah gambaran, adalah cerminan dari organisasi. Maka kemudian dia harus bisa mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban ilmiah itulah yang kemudian hanya bisa didapatkan melalui research ataupun survei. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai research PR. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi saya tunggu like, komen, dan subscribe-nya serta masukan-masukan untuk episode mendatang supaya lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.